Bismillahirrahmanirrahim. Mausulul asma'illadzi umtalati Fajai jamatuniya latul biti Matali awlihi alama Wanunu intusda falama lama Wanunu min daini wa taini sudida Aidun matawidun Bijaka kusida jamul lati ulal ladina mutlaqo Wa baduhum bilwawi rohana Millati wala illati qajumi'a Wala iballadina najran waqa'a Wa man wa ma wa antu sawi madukir Wa akadadu inda qayyin suhir Wa kalati aidan ladain datu Wa mawli allati adadawatu Wa mislu majabada matifhami Uman idalan tulqa fil kalami Wa kullu ayajamu badahu sila Ala domiri laikin ustamila Wa dunatul khatibu alladhi usil Bili paman indil ladhi tuhukufir Fasifatun narihatun siratu Awa qamuha bimu'rabil akhari Kuhayu kama wa uhribat malak Tudumutudru waslihata mirunin hada Wabadahu ma'roba mutlaqal wati Dalati ayyan ghairu ayyin yaktafi In yustatal wasun wa illam yustatal Falhatu najrun wa abawa yustajad In saluhal bakili wasin mukmili Wa naddu indahum qadirun menjadi Fi'aidin muttasilin Ilin tasobi filin awas min kaman al-duya Pada abu biwasil mufido Ka'ata qadin bada amrin mikado Pada ladhi jurabi memukulaja Kamu rodil ladhi maratu fawabar Allahumma salim barik alaihi wa alihi. Udah bar sih ah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini kita iklan ya, ngaji Jawahirul Balaghah. Oke, habis doa, habis laran alfiah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus salisu, bermula pembahasan yang ketiga. Fil musawati, itu dalam menjelaskan musawah, jumlah musawah. Musawah itu imbang. Nah, kan ketiga. Yang pertama kan kemarin ijaz, simple, ringkas, ya kan? Ingat-ingat ini. Yang kedua itnab, panjang, lebar keterangannya. Nah, yang ketiga sekarang al-musawah. Ini sebenarnya terakhir, tapi nanti ada tambahan-tambahan. Nah, musawah itu apa? Imbang. Maksudnya imbang bagaimana? Nah, itu ada al-musawatu hiya ta'jiyatul makna al-muradi bi ibaratin musawiyatin lahu. Itu catatan kakinya ada. Kalau kalian mau baca ya baca. Namun kalau kita baca catatan kaki nggak kelar-kelar orang ngaji, yang kita ngaji matan. Al-musawatu bermula maknanya musawah atau bermula definisinya musawah yang maknanya adalah
kesamaan atau sama, imbang, sinkron gitu. Ya musawah. Takdiyatul makna itu mendatangkan makna al-muradi yang dikehendaki. Makna itu kan aslinya dalam hati kan, omongan loh, ya kan. Nah, ucapan ini kan mulut ini kan, lisan ini kan sebagai gambaran dari suara hati itu kan, yang dulu dalam awal itu loh, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila, kan gitu kan. Nah, ya ibaratin, dengan ibarat, dengan kata, gampangnya dengan ungkapan, dengan bahasa, musawiyatin yang menyamai, yang membandingi, yang mengimbangi lahu terhadap makna. Maksudnya musawah adalah mendatangkan makna yang dimaksud, mana hati. Erwin Alvin tolong belajar fokus ya. Nah, ini udah cukup lah, udah keren. Nah, kalau Junet kan memang udah fokus terus, Rehan juga sama ya. Ini yang menjadi penyakit itu cuman Erwin sama Alvin. Nah, maksudnya belajar fokus. Nah, termasuk Kupang yang perempuan. Ini Kupang udah 4 ini ribet, belajar dulu. Fokus biar paham. Oke. Musawah adalah mendatangkan itu gampangannya mengucapkan makna yang dimaksud dengan ucapan, dengan kata yang seimbang, gitu aja lah gampangannya. Umpamanya Erwin mau ngomong, Erwin mau kemana? Saya mau ke pasar, umpamanya. Mau ngapain? Mau belanja sayur. Itu kan sesuai kan. Jangan ditanya Erwin mau kemana, izin Pak, Erwin mau bawa sepeda. Terus dia aja kelamaan lah. Itu namanya itnab, paham kan? Kalau Erwin ngomongnya sama Siti nggak apa-apa, ya kan, sama-sama Telmi, iya kan? Tapi kalau ditanya sama Habib Odon lah, simpel, wah bisa dikelamar sama Odon lu, iya kan? Weh, nyambung. Iya. Kalau si sama beta bicara sama Kupang ya tidak apa-apa. Nah begitulah. Di antakuna itu ada catatan kaki. Itu panjang kalau saya baca ntar gak kelar-kelar udah nanti kalian terus sendiri lah. Di antakuna gambarannya bahwasanya ada apa al-alfadhu, lafat-lafat. Lafat itu kan kata lah gambarannya kan. Ada itu ala qadril ma'ani, atas kebutuhan makna. Kadar itu di sini maknanya ya hampir sama dengan kebutuhan lah. Atas kadar makna-makna. La yazidu, yang tidak menambahi apa ba'duha, sebagian ma'ani, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Anda, jadi maksudnya musawah itu takdiyatul maknal murad bi ibaratin musawiyatin lahu, mendatangkan makna yang dimaksud dengan kata yang seimbang dengan makna konkretnya, itu bi antakunya. Maka bak itu dalam ilmu nahwu disebut bak taswir, ya kan, konkretnya, realnya gitu loh, bahwasanya lafat itu atau kata-kata itu atau kalimat sesuai dengan kadar makna, enggak nambahi, enggak ngurangi. Ngerti maksudnya? Maka kemarin kalau kalimatnya kepanjangan disebut itnab, kalau simbol tapi enggak ngurangi makna, itu namanya ijaz. Nah ini pertengahan antara itnab dan ijaz itu adalah al-musawah. Nah salah satu jenis kalam dalam bahasa balaghah itu adalah musawah. Walasna, dan tidaklah ada siapa kami, itu laisa, itu yang dikatakan laisa itu bisa amal ya, cuman ya itu lastu, lasna, hanya robah ketika
disandarkan kepada lastu, lasna itu laisu, laisi, ngerti kan? Nggak bisa kalian tasrif sebagaimana tasrifnya kana yakunu, kan laisa saudaranya kana, ngerti kan? Nah, ke tasrifnya laisa itu ya cuma sebatas fi'il madhi toh, nggak fi'il madhi yang laisa, laisu, laisat, laisata, ngerti kan? Nah itu toh, nggak bisa laisa ya laisu, nggak ada. Ya emang nggak bisa, orang nggak ada, ngerti ya? Kalau ada yang tasrif begitu, oh berarti mabuk dia, kan gitu kan? Jamit dia. Oke, walasna, dan tidaklah ada siapa kita, kami membahas ilmu balaghah, tidak ada itu bihajatin. Tuh ingat-ingat, khobarnya laisa itu sering kebarengan dengan huruf jirba. Nah itu alaisawahu bi ahkamil hakimin, awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardo biqadirin, termasuk ma wa mawahu bighafilin. Nah gitu loh. Bihajatin itu butuh ilal kalami, kepada kalam pembahasan, alal musawati, atas musawah. Kita sebenarnya nggak butuh, maksudnya nggak butuh memperdalam pembahasan musawah, karena musawah itu adalah omongan sesuai kebutuhan, ngerti kan? Nah itu maksudnya, wa innaha, maka sesungguhnya al musawah, iya al musawah tuh, itu kalian jadikan domir fasol juga cakep, kalian jadikan mubtada khobar kok cakep. Fa innaha, maka sesungguhnya al musawah, ya itu bermula al musawah, al aslu itu hukum asal, al maqisu alaihi, itu maqisu asalnya makyusun. Tuh nyambung kan? Kosa yakisu kiasan, fahuwa ko isun wazaka makisun. Oh gitu loh, sama dengan manfiyun itu. Makisun, al makisu yang dikembangkan, yang dikiaskan. Apa alaihi, atas al. Lu kenapa kok musawah itu kita nggak butuh untuk dibahas panjang lebar? Karena al musawah itu hukum asal, standar itu, maksudnya al aslu al makisu alaihi. Wadusturu, dan pedoman. Nah tulis, ini bahasa Arab modern. Wadusturu, dan pedoman, alladzi, yaitu dustur, yu'tamatu, yang dibuat pijakan, yang dibuat pegangan. Apa alaihi, atas alladzi. Itu kalian wa kakaulihi apa kakaulihi? Wah, kenapa ada wawunya ya? Kakaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Sebenarnya ya nggak usah itu nggak usah ada wawunya, saya kok ada. Kakaulihi Ta'ala, kan dari tadi belum ada contoh kan? Nyambung nggak? Ya, harusnya yang pertama nggak usah ada wawunya. Kakaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Tulis, kalian kan nggak ada. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma, dan bermula segala sesuatu. Tuqaddimu, nah itu ma, itu termasuk apa yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, tuqaddimu itu dibaca jazm oleh ma. Tuh. Seperti man. Tuqaddimu, yang melakukan siapa kalian semua, li anfusikum, untuk diri kalian semua, bahayanya ma min khairin, nyatanya dari kebajikan, dari kebaikan. Jawabnya ma tuqaddimu, nah itu jawabnya juga dibaca jazm. Tajiduhu,
maka menemukan siapa kalian semua hu pada ma indallahi menurut Allah. Ini musawah. Artinya begini, apapun yang kalian lakukan dari amal baik, manfaat untuk diri kalian semua, maka itu akan kalian jumpai di sisi Allah. Jangan takut amal baik perbuatan kita itu akan dilalaikan, dilupakan oleh Allah. Weh, nyambung nggak? Ilmu hakikat. Wa ma tajiduhu Alvin. Ya angkat kepalanya. Lu nongkrong begini lama-lama tidur lu. Kalian disuruh, lu tadi udah lula belum ke? Ya nggak apa-apa. Ingat, program diri kalian nawa itu khidmah, ya, dalam hal apapun. Nanti yang akan mengangkat derajat kalian juga khidmat. Loh gitu loh. Barokah nanti kalian. Maka dalam semboyannya kan begitu. Khusulul ilmi bidarsi. Hasilnya ilmu jelas. Wa barakatuhu bil khidmati wa ta'zimis syaikhi. Bukan guru gila hormat juga enggak, emang maunya ilmu begitu. Adapun keberkahan ilmu, kamu perhatikan nih, kalian di sekolah juga sama. Jangan sampai kayak kemarin terjadi lagi. Alvin, ya enggak, lu ngerjain motornya Yusuf. Wah, Allah, paham? Jangan pernah terjadi lagi. Oh gitu. Tak apa khidmat kalian, apapun. Odon lagi jalan-jalan aja, saya ngapain tadi Don? Lu tanya, lu bersihin kamar mandi. Tadi udah kan saya suruh ngepel duit ya. Itu hanya buang yang anu aja nih. Wah habis itu, gue itu sampai basah kuyup saya. Makanya saya pulang mandi. Karena basah. Bukan saya, kan saya bilang. Saya bukan tukang suruh. Kalau kalian saya suruh itu hanya awal aja. Finishing nanti tetap saya. Nah ini perempuan belum nih. Tempat perempuan. Nah, kapan-kapan saya akan naik nih. Dengerin Fitri. Nanti kita akan eksekusi kamar mandi perempuan. Ya kan? Nah, maka ntar beresin. Sampah-sampah dibuangin. Nah, yang kotor-kotor. Nah itu. Ini dalilnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ikhlas saja. Dan ini nanti tolong kalian terapkan dalam kondisi apapun dimanapun. Nawa itu udah menanam kebaikan. Udah gitu aja. Jadi kalau kalian seperti itu nggak akan ada bosannya. Ah percuma. Saya udah bersihin nanti disampaikan lagi. Enggak usah begitu. Berarti kan? Tugas kita membersihkan kok. Bersyukur ada yang ngotorin jadi kita bisa ibadah bersihin. Ngerti maksudnya? Mindset kita dirubah seperti mindsetnya bumi. Itu ilmu bumi. Bumi itu dikencingin, diinjek-injek, diberakin. Lu berak di mana? Di atas pak. Ya lu berak di atas dulunya. Kotorannya kemana? Ke bumi kan. Nah, bumi aja tetap menumbuhkan tanaman. Lu iya kan? Pernah nggak songong lu sama gua nggak mau ngeluarin lagi buah. Kan nggak ada bumi proses begitu. Itu kita kudu belajar. Itu tauhid juga mengamalkan tauhid. Nah ini belajar kepada ayat itu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala tuh, kullum ri'im bima kasaba rahin. Surah At-Tur ayat 21. Kullum ri'in, bermula setiap individu, setiap orang, everybody, rohinun asalnya begitu. Rohinun itu yang tergadai. Bima dengan perbuatan
kasaba yang melakukan siapa kullumriin. Seseorang akan tergadai dengan perbuatannya. Udah simple. Nggak usah ngelihat kita dijahatin sama orang. Nggak usah takut kita difitnah sama orang. Karena orang yang menfitnah sama kita, fitnahnya itu nanti akan kembali ke orang tersebut. Paham? Kalau pakai munjiri belum tahu. Don. Kita dikafir-kafirin, disesat-sesatin ya. Bahkan kalau saya pribadi di anjing-anjingin, di babi-babi nama orang. Biarin amat, gak usah dilawan. Kita terima. Mau Ustaz gak marah, ya ngapain marah, biarin aja. Emang saya anjing? Ya enggak kan gitu kan. Begitu aja kalau saya mah. Itu rumus. Dan ini, wah lihat situasi. Dan ini prinsip dakwah, gak boleh emosi. Begitu loh. Paham Pin? Alpin kok nggak boleh nakal, karena kenakalan itu nanti kembali ke diri sendiri. Otak kita, pikiran kita nanti gelap. Gelap itu kalut, nggak fresh, nggak ada pancaran ketuhanan, nggak ada. Yang ada adalah pancaran setan. Memangnya sembarangan loh. Maka itu kullum ri'im bima kasabarohin. Nah lebih ekstrim bawahnya. Orang itu brengsek pada biarin aja. Itu wa man kafara fa alaihi kufru Ar-Rum ayat 44. Man barang siapa kafaro yang ingkar, yang kufur siapa man, fa alaihi maka itu tetap atas man kufruhu bermula kekufurannya. Barang siapa yang kufur, konsekuensinya ya atas dia kekufurannya. Mengerti maksudnya? Tugas kita hanya mengajak, ya kan? Soal dia mau atau tidak, itu urusan dia. Udah kita ingetin kok, dia masih kufur aja. Udah, begitu loh. Wa qaulihi, dan seperti sabdanya Nabi alaihi sholatu wassalam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, itu kan udah dibahas puasa kemarin. Ya kan puasa kemarin kan kita ngaji pasaran Al-Majalis Susan itu kan hadis yang pertama. Nah, iya kan? Hadis al-awal itu. Innamal a'malu, bahwasanya bermula sahnya semua amal binniyati itu dengan niat. Kok dengan niat Pak? Lah iya, kita sholat ya ada niat. Kita makan itu mubah. Kalau kita niatnya baik, makannya kita walaupun perkara mubah akan mendatangkan pahala. Kok begitu Pak? Lah iya. Jadi innamal a'malu binniyat itu luas. Bahkan dalam Syarah Al-Majalis Susaniyah disebutkan hukum agama 60%-nya itu berkisar antara innamal a'malu binniyat. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu mengilhami semua, hampir semua perbuatan. Kita tidur diniatkan ibadah. Nah, tidur itu kan mubah. Lu jangan tidur Pin, menang tidur ibadah, lu tidur lagi ya. Lah daripada lu melek malah maksiat, ya kan? Bagusan tidur. Ngerti gak maksudnya? Rumusnya seperti itu. Jadi jangan tidur mulu, gemblung habis waktu. Lah iya kan? Wah itu Pak, bentar kan puasa kan? Naumuso ini ibadah, iya. Tidurnya orang yang puasa ibadah daripada dia maksiat. Lebih baik tidur. Tapi kalau melek malah deres, melek malah baca Quran, melek malah ngaji, melek. Nah, niat. Innamal a'malu bin niat. Loh. Ini jami'. Ya kan? Walikulli imri'in wa innama. Sebenarnya kalau dalam satu riwayat wa innama likulli imri'in. Dan bahwasanya itu setiap bagi individu ma bermula sesuatu nawa yang niat siapa
kullu mri'in pada ma. Setiap individu tergantung niatnya. Itu niat makan, niat biar kuat untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk ibadah. Kalau orang kelaparan, kira-kira sholat nyungsep apa enggak? Nyungsep. Loh, makan itu loh. Walaupun itu perkara mubah, tapi diniatinya baik. Ya kan jadinya baik. Loh. Nyambung kan? Itu dalam taklim itu loh. Kamin a'malin. Kamin amalin apa amal itu? Suratuhu min a'malid dunya fayasiru bi husnin niyati min amalin akhirah. Banyak amalan. Akhirnya kelihatan amalan dunia, contohnya makan tadi, tidur itu kan amalan dunia. Tapi menjadi amal akhirat berpahala karena niatnya baik, niatnya benar. Wakakau fa inna lafdha udah titik. Fa inna lafdha maka sesungguhnya lafaz fihi ala qadril makna, fihi yang itu tetap. Nah dulu. Fihi fa inna lafdha maka sesungguhnya lafaz fihi itu tetap dalam lafaz ala qadril makna, atas kadar maknanya. Nah lafaz yang dalam firman Allah 3 tadi dan dalam sabda Nabi itu lafaz di dalamnya tergantung kadar kebutuhan makna. Itu loh fa inna lafdha fihi ala qadril makna, lafaznya di dalamnya tergantung kebutuhan makna. Maknanya seperti itu ya, lafaznya seperti itu. Ngerti makna kan ya? Makna itu kan sesuatu yang tersimpan dalam hati kan, diekspresikan melalui bahasa kan kata. Berarti kan lafaz. Nah, makna dengan lafaz sinkron, seimbang. Nah, itulah layang kusu anhu, layang kusu yang tidak kurang apa lafaz anhu dari makna. Walaupun nggak kurang juga wala yazidu, dan tidak tambah apa lafaz alaihi atas makna. Wa kaqauli tarfat tabnil abdi, dan seperti ucapan Torfah bin Abad dari Bahar Tawil. Ini ini hafal saya, cuman dalam contoh apa saya kok lupa itu. Itulah umur. Satabdilakal ayyamu makun tajahila wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwidi. Tuzawid asalnya, cuman karena darurat syair tuzawidi. Satabdi akan nampak laka bagimu apa al ayyamu hari-hari, makunta dalam selagi ada siapa kamu itu jahilan, orang yang bodoh. Wayati dan datang kepada kamu bil akhbari dengan membawa berita-berita. Siapa yang yaktiman? Orang lam tuzawwid yang tidak menambah apa akhbar. Hadhihi bermula ini firman Allah, sabda Nabi dan ucapan Torfah tadi, amsilatun itu contoh-contoh lil musawati terhadap musawah, sinkron antara lafaz dan makna. Layastagni yang tidak lepas gampangannya, yang tidak kaya, maksudnya tidak boleh kurang apa al kalamu kalam fiha di dalam mushadi an lafzin dari lafaz minhu dari makna. Walau khulifa dan jikalau dibuang minhu dari lafaz apa syai'un sesuatu, la akholla maka membuat cacat apa syai' bimaknahu dengan maknanya kalam. Ya contoh-contoh tadi itu udah minimum sekali gitu loh. Udah sinkron antara lafaz dengan makna. Kalau ada yang dibuang
mangkafaru umpamanya ada yang dibuang, ya enggak ya cacat jadinya kurang gitu loh maksudnya. La yastagnil kalam fiha an lafzin minhu. Tuh. Udah titik. Terusnya apa ini? As'ilatun tatbik itu latihan lah. Sebentar kalian baca aja nggak apa-apa. Tatbik am alal ijaz tapi nggak apa-apa lah. Tatbikun amun alal ijaz wal itnab wal musawah. Ai hadza bermula ini itu tatbikun penyelarasan amun yang umum alal ijaz atas maknanya ijaz wal itnab dan itnab wal musawah. Ijaz singkat padat, itnab panjang lebar, musawah seimbang atau sesuai setimpal antara lafaz dengan makna. Kan kalimat 3 itu. Darasta telah mempelajari siapa kamu as-sorfa pada sorof. Fihi itu tetap di dalam sorof musawatun bermula musawah, yaitu kesamaan makna dengan lafaz. Lianna lafzo karena sesungguhnya lafaz itu ala qadril makna atas kadar maknanya. Nah, seperti contoh wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna dan memberi makan siapa mereka at-ta'ama pada makanan padahal dia ala hubbihi atas cintanya ta'am. Memberi makan miskinan pada orang miskin, wa yatiman dan pada orang yatim, anak yatim, wa asiron dan orang yang tertawan, tahanan. Asiran itu bisa aja orang tua yang nggak bekerja, itu kan tertahan dengan kelemahannya, ketidakmampuannya. Fihi, cuci muka. Itu tadi pulang jam berapa emang? Meluyur. Udah cuci muka. Itu lagi di Bakasena enak tidur la ilaha illallah bin al-alfi. Fihi itu dalam ayat wayut imurat kan kemarin dibahas itu. Iya kan? Kan termasuk jenis itnab kemarin. Itu loh yang itu loh. Wa awaqal ikhtiras fi akhirih ini loh. Loh iya kan? Yang sebelumnya persis itu. Itu kan? Fihi dalam itu di dalam qaulihi ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 8 tadi, itnabun bermula itnab memanjang lebarkan kalam, fitatmimi dengan menyempurnakan kalam. Fa inna ala hubbihi maka sesungguhnya itu atas cinta to'am. Apa yang inna? Fudlatan apa kelebihan, keistimewaan, lizadati tahsin karena tambahnya bagusnya makna. Udah ada lizadati tahsini karena tambahnya bagusnya kalam fil makna dalam makna. Nah, itulah dalam ayat wayut imunat to'ama ala hubbihi, ya ala hubbihi itu cinta to'am kan diulangi lagi to'amnya dengan domir hi. Itu halaman yang sebelumnya tuh, halamannya kan beda kalian. Ala hubbi ayat kan ma'a hubbi to'am kan yang sebelumnya itu kan itnab. Nah dalam kalimat wayut imunat to'ama ala hubbihi, hi kembalinya kepada to'am itu diulang panjang kan, menyempurnakan. Nah dalam menyebutkan ala hubbihi itu terdapat nilai plus gampangannya, fudlah keistimewaan untuk menambahkan bagusnya kalam dalam makna. Nah contoh yang lain, wala yahikul makras sayyi wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli.
wala yahiku, dan tidaklah meliputi mengelilingi al makruh tipuan asai'u yang buruk illa bi ahlihi, kecuali dengan ahlinya al makruh sayyi. Surah Fatir ayat 43. Fihi, itu di dalam qauli ta'ala, dalam surah Fatir tadi, musawatun, bermula terdapat musawah, keseimbangan lafaz dan makna. Almar'u bi'adabihi, almar'u bermula seseorang itu bi'adabihi, dengan adabnya mar'u. Ini contoh ijaz. Fihi itu dalam ucapan almar'u bi'adabihi, seorang itu tergantung adabnya. Adab kita kayak apa, itulah. Nah, fihi itu dalam ucapan almar'u bi'adabihi ijazu qasrin, bermula ijaz qasr. Nah kan ijaz kemarin macam-macam. Ngerti kan? Ingat don. Di mutolaah balagoh. Siapa marah-marah? Litadhammunil ibarati, karena mencakupnya ibarat ungkapan al-qasirati yang pendek, mencakup ma'aniya pada makna-makna kasiratan yang banyak. Loh, kok bisa begitu Pak? Lah iyalah, almar'u bi'adabihi, seseorang itu tergantung budi pekertinya. Kalau budi pekertinya dia baik, melihat sampah itu refleks dibuang, kan berarti budi pekertinya baik. Kalau budi pekertinya buruk, nggak mau bersihin itu malah nyampah. Berarti maksudnya sama orang tua nggak hormat, sama guru nggak hormat. Wah, itu almar'u bi'adabihi, simple. Oh, tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa, tallahi demi Allah, tafta'u tidak henti-hentinya kamu, tadhkuru itu menyebut-nyebut siapa kamu Nabi Yakub, Yusufa kepada Nabi Yusuf. Surat Yusuf dalam surah 85. Nah, dalam kan kemarin udah dibahas itu. Dalam Fatihah, loh, Fatihah itu bisa amal. Fatihah kan saudaranya Kana. Ya kan? Bisa amal kan didahului nafi. Jadi itu kok tallahi tafta'u. Oh, fihi ijazun. Fihi ijazu khafin. Fihi itu di dalam ayat yang surat Yusuf itu, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, ijazu khafin, bermula ijaz yang berupa membuang. Wahua, dan bermula lafaz yang dibuang, la itu la. Tallahi demi Allah. Harusnya la tafta'u. Weh, nyambung nggak? Ini supaya kalian ingat nih bab kana wa khawatuha. Kan mazala, mafati'a, manfakka, mabariha. 4 itu amal, tarfaul isma wa tansibul khobar, kan harus didahului nafi atau istifham. Lah itu kok tawahi tafta'u tadhkuru Yusufa, kok nggak ada lanya? Itu lanya ada tapi dibuang, termasuk dalam konteks ijaz. Ijaznya adalah ijaz khadzuf, membuang. Nyambung nih. Oh, ini kalau kita nggak pernah belajar kan ribet. Loh, gitu loh. Contoh yang lain. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqo. Ini nggak ada keterangan suratnya saya. Wa auhayna, dan telah memberi wahyu, memberitahu siapa kami, ila Musa kepada Nabi Musa, pada sesungguhnya kejadian, idrib pukullah kamu, bi'asoka dengan tongkatmu, al-bahro pada lautan. Begitu Asy'ara, kata Habib Bidik, Asy'ara ayat 63. Tulis, ini mumpung Habib Bidik nyimak nih.
Fan falako maka terbelah apa bahr. Dalam ayat fan falako fihi ijazu khatfin. Fihi ijazu khatfi jumlatin. Fihi itu di dalam ayat qauli ta'ala fan falako ijazu khatfi jumlatin bermula menyingkat membuang jumlah. Loh kok menyingkat membuang jumlah itu bagaimana ceritanya? Fan falako itu ae fadoroba. Begitu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, hai Musa, pukullah kamu dengan tongkatmu pada lautan. Maka lautan terbelah. Kan gitu kan? Lah, lautan ini terbelah kan setelah dipukul oleh Nabi Musa fan ai fadoroba. Tegasnya memukul siapa Nabi Musa pada lautan dengan tongkatnya fan falako maka menjadi terbelah apa? Laut. Nah itu haduf jumlah. Kenapa jumlah? Doroba itu kan fi'il. Fi'il itu mempunyai fa'il. Berarti kan jumlah tuh. Nah ini juga contoh ini dalam tafsir Yasin ini. Tafsir Yasin Hamami Zadah. Lu masih punya kitabnya tuh? Lu jual kali. Udah saya baca itu udah berapa kali saya baca itu. Tafsir Yasin Hamami Zadah itu loh. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ala ketahuilah. Siapa kamu? Kullu syai'in bermula segala sesuatu ma khalallahu boleh, ma khalawahi boleh, ma khalawaha, ma khala selagi lain apa kullu syai' Allah pada Allah batilun itu batil rusak. Ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah itu pasti binasa rusak. Nah fihi itnabun bil ikhtiras itu dalam syair ala kullu syai'in ma khalawaha batilun itnabun bermula itnab bil ikhtiras. Lalu lihat ikhtiras. Yang kemarin perasaan udah ada itu. Itu loh ikhtiras itu yang halaman ya beda halaman lah. Yang kemarin ikhtiras itu. Wa minha al-ikhtiras wa yuqalu lahu at-takmil ayyuta fi kalamin yuhimu khilafal maksud bima yadfa'u dzalikal waham. Segala sesuatu kan apa namanya binasa selain Allah. Ini ikhtiras kan gitu loh, mendatangkan sesuatu tapi diralat dengan yang berbeda itu maksudnya. Contoh yang lain, iza anta lam tasyrab miraran alal qadha dzamita wa ayyun nasi tasku masyaribu. Iza anta. Awas, itu iza itu kan harus bersandar ke itu namanya apa namanya istighol. Munjiri belum tahu istighol. Lah iya, makanya belajar. Iza lam tasrob. Asalnya begitu. Iza anta. Kan nggak mungkin iza disandarkan ke anta. Angkat ke. Ini kupang dua-duanya molor. Astagfirullahaladzim. Jewer Junet. Yang orang ke jewer juga. Lu dihapit sama kupang dua-duanya ngantuk net. Waduh. Itu harus lu bagi sama odon. Lu keberatan ntar lu. Iza itu kan harus bersandar sama fi'il. Lah kok iza bersandar sama fa'il lah, itu mentakdirkan fi'il. Iza anta ketika tidak meminum siapa kamu. Anta nah itu lam tasrob tegesnya tidak minum. Nah, itu namanya apa namanya? Istighol itu begitu. Begitu loh. Miraron dengan berkali-kali alal qadha atas ya gampangannya makanan. Dzamita maka apa namanya kehausan siapa kamu.
Wa ayun nasi dan bermula manakah manusia tasfu itu jernih apa masyaribuhu minumannya ayun nas fihi itu dalam syair al idnabu bermula idnab bitadzili dengan tadzil. Kemarin ini tadzil mengakhiri jumlah dengan jumlah yang lain. Makanya tadzil kalau zail kan maknanya kemarin seekor. Ingat kan? Lah, ini kita harus dilatih daya ingat kita. Wah, maka puasa Senin Kemis dan sering lapar itu diantaranya adalah untuk membangkitkan daya ingat. Kalau melalui suplemen itu biasanya, dengerin nih, ini keren nih kaidah. Kalau suplemen kan ada namanya cerebrobit itu, ya kan? Cerebrobit itu diambil. Itu yang diambil kan omega 6, ada yang omega 9. Dengerin loh, ini pengetahuan. Ternyata itu semua diambil dari ikan salmon. Kan tadi saya ngomong puasa. Ikan salmon yang mendatangkan omega 6, omega 7 untuk daya ingatnya bagus. Itu adalah ikan salmon yang sedang berpuasa. Ikan salmon itu ketika musim dingin ngumpul dia. Berarti enggak? Itu bisa 3 bulan, 4 bulan dia nggak makan. Cuaca dingin. Maka ketika musim dingin kelar, dia keluar. Itu kan biasanya kalau di film-film naik ke arah air yang berlawanan kan. Masal akan ikan salmon yang suka dimakan sama beruang. Iya, itu ikan salmon yang puasa lah. Kita nggak usah minum suplemen itu. Kita puasa sambil menghidupkan sel otak kita untuk menguatkan daya ingat. Berarti dengan otaknya makan mulu ngelebok baik cek maftuh teh. Nah tuh. Naon lapar deui, Pak. Naon? Madang, Pak. Alah, madang baik. Ngopi. Gitu loh, bismillah. Jelas kan? Biar ingat kalian, oke. Kelarin, tenang. Hidup datang hidup. Oke, wal jumlah tusaniyatu dan bermula jumlah yang kedua. Jariyatun itu berlaku apa jumlah saniyah? Majrol masali dengan seperti tempat ngalirnya peribahasa itu masal. Contoh yang lain itu loh, iza antalan tabsrob miroron alal qadha itu kan satu jumlah. Domita kan itu satu jumlah tuh. Wa ayyuna sitasmu masaribu itu tadzil. Gitu loh. Juziyal mudnibu bizambihi. Wa hal yujaza illal mudnib. Fihi nabun bitadzil. Walaysa jarian majrul masal. Juzia dibalas. Siapa al-mudnibu orang yang berdosa. Bizambihi orang yang mudnib itu orang yang melakukan dosa. Bizambi sebab dosanya mudnib. Orang yang melakukan kesalahan ya dia dibalas kena karma kesalahannya. Lu dengerin Pin Alvin. Lu biar percaya sama pembalasan. Berarti orang jahat ya akan dibalas dengan kejahatan. Itu penting. Dan itu agama tuh fungsinya menanamkan itu. Maka nanti kalau kalian ada yang menjadi pejabat, jangan serakah. Ngerti kan? Nah itu bahaya. Itu maksudnya. Wahal yujaza dan tidaklah dibalas itu hal dimana nafi. Wahal yujaza dan tidaklah dibalas. Siapa illal mudnibu kecuali orang yang berbuat dosa. Fi itu dalam kalimat juzal mudnib bizambihi wahal yujaza illal mudnib. Itnabun bermula itnab tapi bitadzil dengan tadzil
Walaisa dan tidaklah ada kan isnab kemarin ada yang jarian majrul masal, ada yang ghairu jarin majrul masalan gitu kan. Walaisa dan tidaklah ada apa isnab jarian itu berlaku majrul masali dengan seperti atau tempat lakunya kalam masal pepatah. Contoh yang lain, faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minu fala kufra apa itu? Fala kufrana li sa'yi Al-Anbiya 94. Faman maka barang siapa sah jalmi ya'mal yang melakukan siapa man minas solihati dari amal-amal baik wa huwa hal bermulaman itu mukminun itu maunya wa khaliyah fala kufrona maka tidak ada jenis kekufuran itu maujud lisaihi terhadap perbuatannya man fihi itu di dalam qauli ta'ala al-anbiya 94 itnabun bermula itnab bil ikhtiras. Dia contoh yang lain ini kemarin kok udah dibahas al-bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah fihi itnabun bitardid. Man kalau kemarin yang dicontoh as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah gitu kan. Kalau ini ba'idun al-bakhilu bermula orang pelit medit saya nggak punya duit pak tenaga ngerti kan. Jadi bakhil itu nggak hanya materi tok al-bakhilu maka orang yang tapi kadang-kadang kenapa ya orang yang nyumbang dulu saya pernah dikritisi nggak usah saya sebut lah sama masyarakat saya itu bangun ini ya saya ngaku ya ngangkut ya macam-macam saya kerjain sini ya pakai duit juga duit saya nggak dianggap tenaga saya nggak dianggap. Nah, kalau orang bantu uang itu seolah-olah berharga padahal tenaga termasuk ya buang ini. Wah begitulah. Udah antara kelamaan. Al-bakhilu bermula orang bakhil. Ba'idun itu jauh. Minallahi dari Allah. Ba'idun itu jauh. Minan nas dari manusia. Baidnya diulang. Tapi baid yang pertama kan jauh dari Allah. Baid yang kedua kan jauh dari manusia. Ngerti kan? Loh. Ba'idun yang ketiga. Minal jannati dari surga. Fihi itu dalam al-bakhilu sabda Nabi itu. Itnabun bermula itnab bitar jiji dengan mengulang-ulang lafaz ba'id. Tapi enggak apa namanya ta'aluknya berbeda dengan ba'id yang pertama dengan ba'id yang kedua gitu loh. Contoh yang terakhir yang lain walakinnal birra manittaqo. Tuh. Itu kan laisal birru tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra manittaqo. Orang yang berbuat kebajikan Alvin diri udah diri orang udah wudhu cuci muka udah masih ngantuk lah dirilah ya. Orang baik itu nggak usah petentang ngalor ngidur ngulon ngetan turun naik ke atas ke bawah sosialisasi ya enggak. Oh, walakinnal birro dan tetapinya itu loh. Itu asalnya zal birri, tetapinya orang yang mempunyai kebajikan, man itu orang ittaqo yang takwa siapa man. Fihi itu dalam qauli ta'ala ijazu khadfi mudhofin bermula ijaz membuang mudhof zal birri. Oh, lagi wa tamali safaril qaribi fa innahu an amina safaril baiti wa asna'a wah tamma dan bersungguh-sungguhlah kamu di safari terhadap apa namanya perjalanan al-qaribi yang dekat. Fa'innahu maka sungguhnya as-safar al-qarib an itu lebih berat gampangannya. Minas safaril ba'id dari
perjalanan yang jauh, asna dan tegasnya lebih menantang. Orang itu apa namanya, kalau jaraknya dekat kadang-kadang remehin, udah ntar-ntaran aja lah, nggak taunya nunggu ketiduran kan gitu kan. Tapi kalau dia jauh malah duluan, contohnya Rehan, iya nggak? Gitu aja kan. Kok saya Pak emang Habibie deh. Fihi itu tetap di dalam syair tadi, itnabun bermula itnab bil igoli dengan egol. Itu yang alamat nomor 7 itu loh. Khotmul kalam bima yufidu nuktatan yatimul makna biduniha kal mubalaghah. Itu loh. Wa inna sohron kalau contoh kemarin, ya kan? Itu namanya igol. Fa inna asna'a, maka sesungguhnya asna'a dalam syair tadi mazidatun, itu menambahkan litartibi untuk urut-urutan fil ihtimami dalam menganggap penting. Oh, kholatu amalan sholihan wa akhor apa wa lalu kholatu amalan sholihan wa akhor sayyi'a, atau mereka kholatu mencampur siapa kaum amalan pada perbuatan sholihan yang baik, wa akhor dan perbuatan yang lain sayyi'an yang buruk. Atau 102. Fihi itu dalam ayat ijazu khadfin bermula ijaz khadf ay kholatu amalan sholihan. Itu ada amalan sholihan bisa yiin loh gitu loh, dengan itu kan diganti akhoro sayyian kan loh gitu loh. Walaili idza yasr al-fajr ayat 4. Fi itu dalam Al-Fajr ayat 4, walaili idza yasr ijazun bermula ijaz bi khadfil ya'i dengan membuang ya. Wasababu khadfiha dan bermula sebab membuangnya ya itu annal laila sebenarnya lain lamma kana itu ketika ada apa lail ghairu sarin, itu tidak apa namanya apa yasrin, lihat dah sarin berjalan ya. Wa in nama ya iyalah berjalan waktu malam itu kan asro itu kan. Wa in nama yasri man fihi, wa in nama yasri dan bahwasanya berjalan kan walaili idza yasr kan gitu kan. Masa demi waktu malam ketika berjalan, memang waktu yang berjalan waktu malam. Yang berjalan kan orang yang ada di waktu malam, ngerti maksudnya? Itu loh. Wa inna ma yasri dan bahwa saya berjalan siapa man orang fihi yang ada dalam lain. Nakoso minhu harfun, nakoso yang kurang minhu dari lail apakah dari yasr apakah harfun huruf isarotan karena memberi isaroh ila zalika pada itu nakoso minhu harfun, nakoso kurang minhu dari yasr apa harfun tadi jarian karena memperlakukan ala adatil arabi atas kebiasaan orang Arab fi misli zalika dalam seumpama itu nakoso harfun tadi liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batil al-anfal liyuhiqqo untuk mengatakan hak al-haq siapa orang al-haqqo pada perkara yang hak wa yubtila dan mengatakan batal siapa orang al-batila pada perkara yang batil. Al-Anfal ayat 8. Fihi itu dalam ayat dalam qauli ta'ala ijazun bermula ijaz bi khadfi jumlatin dengan membuang jumlah ay fa'ala zalika tegasnya melakukan pada itu semua. Udah kita besok berarti masih belum kelar. Itu kalau bisa yang mendiri pakai itu tamrin itu kalian latih. Bayin al ijaz wal inab wal musawah wa aksami kulin minha fima ya'ti.
Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dan terusnya dah. Ya kan? Nah terus khotimah. Nah besok itu khotimah setelah tamrin. Nah itu penting. Wah, khotimah ini keren juga. Ada istilah-istilah yang selama ini kalian baru sekilas mendengarnya. Itu kan ada istilah iltifat. Iltifat itu nanti tuh lihat tuh terbagi 6. Loh iya kan? Setelah istinaf ada tajahulul arif. Setelah tajahulul arif ada lagi kolab. Al-qalbu. Yang keempat ada takbir anil mudhari' bilafzil madhi. Mengatakan dengan fi'il mudhari' padahal madhi. Ata amrullah ayati. Masa hari kiamat belum datang udah ata. Wah itu keren itu. Termasuk yang kelima takbir anil mustaqbal bilafzil ismil fa'il. Termasuk yu'tal mudmar maudhi'al madhar. Terus taglib pukul rata. Loh. Nah, itu keren itu. Itu kan udah besok lah. Nah, baru besok itu selesai ilmu bayan. Nah, itu keren itu, khotimah itu keren. Ya udah. Kalau memang besok memungkinkan, dia duduk. Nah, untuk memungkinkan ngaji ya. Kita ngaji nahu malam Sabtu kan bisa kita iklan lagi balago. Tujuannya dipancing balago itu kalian supaya nasyat itu terengginas, semangat, bukan ngamble mulu. Ngaji itu kalau nggak paham ya ngantuk. Iya kan, maka kalau siang dikasih kesempatan tidur ya tidur. Lu tadi main kali, ya kayak aska tuh. Jam 5 udah dibangun pindah ke atas tadi. Tidur lagi kau. Ntar malam mulai jam 1 nyeduh kopi deh kayak Erwin. Oke. Saat itu bersama-sama dengan doa kifadatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.